Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Sugiyarti dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar dan motivasi. Langsung ke ciri-ciri perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Perubahan belajar bukan bersifat sementara, tapi relatif menetap, kecuali terjadi proses belajar baru, kerusakan otak dan fungsi ingatan. Perubahan dalam belajar bertujuan untuk terarah. Bila tidak ada intens, maka hasil belajar merupakan efek samping dari interaksi dengan lingkungan. Yang ketiga, perubahan belajar mencakup seluruh aspek perilaku. Kognitivisme atau PIAKNET. Tahap-tahap perkembangan kognitif. Asimilasi, memahami pengalaman-pengalaman baru dari segi skema yang ada. Akomodasi, mengubah skema yang ada agar sesuai dengan situasi baru. Ekuilibrasi, proses memulihkan keseimbangan antara pemahaman sekarang dan pengalaman-pengalaman baru. Selanjutnya ada aplikasi teori kognitivisme PIAKNET. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, memilih materi pelajaran, menentukan topik yang dapat dipelajari secara aktif oleh mahasiswa, merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan dipelajari mahasiswa, mempersiapkan berbagai pertanyaan yang memacu kreativitas mahasiswa untuk berdiskusi atau bertanya, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Teori bermakna ensemble. Proses belajar terjadi bila mahasiswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru. Proses belajar terjadi melalui tahap memperhatikan stimulus yang diberikan, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Advanced Organizer, yang merupakan gambaran singkatan isi pelajar baru yang berfungsi sebagai 1. Kerangka konseptual sebagai titik tolak proses belajar, 2. Penghubung antara ilmu yang baru dengan apa yang sudah dimiliki mahasiswa, 3. Fasilitator yang mempermudah mahasiswa belajar. Teori belajar humanistik. Belajar adalah untuk memanusiakan manusia, cenderung bersifat eklektik. Dalam arti memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajar tercapai, konten tersampaikan, dan siswa dengan karakter mahasiswa. Teori Colbert. Pengalaman konkret, mengalami pengalaman tetapi belum tahu makna, mengalami aktif dan reflektif, mengamati pengamalan dan memahami makna pengalaman. Konseptualisasi, berteori terhadap pengalaman. Eksperimentasi aktif, mengaplikasikan aturan ke situasi baru. Selanjutnya, teori Honey dan Mumford. Aktivitas suka melibatkan diri pada pengalaman baru. Reflektor, banyak bertimbang sebelum bertindak. Teoris, suka menganalisis berteori dan suka berpikir rasional. Pragmatis, menaruh perhatian pada aspek praktis. Selanjutnya, teori Habermas. Belajar teknis, interaksi manusia dengan lingkungan. Belajar praktis, interaksi manusia dengan lingkungan dan dengan manusia. Belajar emansipatoris, pemahaman terhadap perubahan kultur dan lingkungan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, motivasi, keaktifan, keterlibatan, mengalami langsung, pengulangan, tantangan, balikan, dan penguatan, perbedaan individual, kesepian, persepsi, tujuan, transfer, dan retensi, kognitif, afektif, dan psikomotor, evaluasi. Selanjutnya ada teori motivasi. Proses motivasi diarahkan untuk mencapai tujuan, dipandang sebagai power yang menarik individu. Selanjutnya fungsi motivasi. Fungsi motivasi yang pertama adalah pendorong untuk perubahan, untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, penentuan arah perbuatan ke arah tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, penyeleksian perbuatan. Yang keempat, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Cara menumbuhkan motivasi, yang pertama, memberi angka. Yang kedua, memberi hadiah. Yang ketiga, memberi kompetisi. Yang keempat, ego involvement. Yang kelima, memberi pujian. Strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri. Memperbanyak pengalaman keberhasilan mahasiswa. Perkuliahan disusun dalam bagian
yang lebih kecil. Meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratan. Yang kelima, memungkinkan kontrol keberhasilan di tengah mahasiswa. Yang keenam, tumbuh kebanggaan kepercayaan dari mahasiswa. Yang ketujuh, berikan umpan balik yang konstruktif. Strategi untuk meningkatkan kepuasan, gunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif, bukan ancaman atau sejenisnya. Berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya. Meminta mahasiswa membantu teman yang belum berhasil menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan. Bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasi sendiri di masa lalu atau standar lain, bukan dengan mahasiswa lain. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.